Akhirnya orang tua aku yang ngalah, akhirnya ya singkat kata singkat cerita aku nikah. Halo, jumpa lagi di channel aku via channel. Di kesempatan kali ini aku nggak berbagi tutorial, tapi aku mau berbagi pengalaman hidup aku. Banyak banget yang penasaran gitu. Kenapa kok aku bisa 100% percaya sama si Boni gitu. Gimana ya? Oke, aku mau memulai cerita aku dari awal. Dari pertama ya. Ya aku harap sih, aku nggak berharap apa-apa sih, cuman aku pengen mencurhatkan lah isi hati aku gitu, pengalaman hidup aku gitu loh, bahwa hidup aku tuh nggak semulus yang mereka pikir gitu, walaupun mereka itu melihatnya karena sekarang hidup aku yang sekarang, bukan bukan perjalanan aku tuh seperti apa tuh, bukan. Aku mulai dari aku menikah ya. Aku menikah di umur 17 tahun. Sebenarnya sih aku nggak ada rencana untuk nikah semuda itu, nggak ada. Karena waktu itu aku tuh masih pengen kerja kayak gitu. Tapi waktu itu aku kerja, aku mau bikin KTP. Pulang tuh bikin KTP. Nah, karena pulang aku tuh orangnya mabuk, udah di bis itu mabuk. Jadi cowok aku tuh nggak tega ngebiarin aku pulang sendirian, akhirnya aku kan diantar tuh pulang pulang ke Jawa kayak gitu. Nah, pulang ke Jawa aku dikenalin sama orang tuanya kayak gitu, dikenal sama orang tuanya. Awalnya sih orang tuanya setuju ya kan, tapi setelah tahu weton kita tuh nggak cocok kayak gitu. Aku sama dia itu wetonnya nggak cocok. Kalau kita nikah pasti dia kalah gitu. Itu udah diprediksi banyak orang tua kayak gitu ya. Maksudnya orang pintar lah kayak gitu. Tapi dia itu nggak mau ngelepasin aku kayak gitu. Terus habis itu aku yang mundur. Aku mundur, kan aku ke rumah aku, kan di rumah orang tuaku, dia di rumah orang tuanya dia gitu. Aku mundur, aku matikan HP aku agar dia nggak bisa menghubungin aku. Tapi ternyata dia tuh pergi lah, kayak kayak minggat ke Jakarta kayak gitu ya. Minggat ke Jakarta, dia telepon ke tetangga aku. Dia itu wartel. Dulu pernah aku telepon pakai wartel itu ke dia gitu ya. Nah, dia mungkin masih ingat atau dia catat nggak tahu. Pokoknya dia itu telepon ke wartel di daerah aku. Waktu itu ada sebuah wartel di perapatan di desa aku. Nah, dia telepon ke situ. Lalu dia bilang ke pemilik wartel, dia pengen pengen telepon aku kayak gitu kan. Lalu yang punya pemilik wartel itu datang ke rumah aku, bilang katanya ada yang nyari kamu kayak gitu, namanya sini kayak gitu kan. Aku bilang ke yang punya wartel, bilang aja aku udah pergi kerja kayak gitu, aku nggak di rumah kayak gitu. Nah, dia dia bilang, dia datang lagi yang punya wartel, katanya gini, kamu angkat aja, kamu telepon balik aja, dia kayaknya tuh aneh kayak gitu kan. Anehnya kenapa kan gitu ya. Terus dia bilang katanya nggak apa-apa kamu nggak mau ngangkat teleponnya dia, nggak apa-apa kamu nggak mau telepon dia, tapi pesan dia kalau kamu kangen sama dia, cari nama dia di patok kayu kayak gitu. Kok dia bilangnya kayak gitu, berarti tuh ada sesuatu kan gitu kan. Nah, lalu aku telepon dia kan, kenapa kamu kayak gini kan, aku bilang gitu. Apa namanya, intinya udah lupakan aku gitu kan. Aku kan maksudnya
toh aku masih kecil kayak gitu ya, masa depanku masih panjang ya kan. Aku minta dia untuk melupakan aku lah, siapa tahu dia mendapatkan wanita yang lebih baik dari aku kayak gitu ya, dia lebih dari segalanya lah dari aku siapa sih kayak gitu. Terus dia bilang sama aku, nggak apa-apa kamu nggak mau sama aku kayak gitu, nanti kalau kamu kangen sama aku cari aja nama aku di patok kayu kayak gitu. Maksud kamu apa kan gitu ya, katanya dia kalau nggak sama aku dia mau bunuh diri kayak gitu kan. Dia orang tuanya pun udah dibilangin sama dia bahwa dia kalau jadi pupuk di buminya Pulau Kulon. Pulau Kulon adalah tempat desaku. Dia menjadi pupuknya tanahnya Pulau Kulon, dia nggak masalah. Dia bilang gitu sama orang tuanya dia. Jadi dia dapat aku atau nggak dapat aku, dia bakal meninggal. Kayak gitu intinya. Kalau dapat aku meninggal karena takdir, kalau nggak dapat aku meninggal ya karena bunuh diri kayak gitu. Aku ya bingung lah saat itu. Aku mau gimana gitu. Aku bingung ya, kalau seumpamanya aku nggak mau sama dia, dia juga mau bunuh diri diri. Kalau aku mau sama dia, dia juga juga nggak bakal kuat ngadepi, emang kita nggak cocok gitu masnya. Dia dari awal udah dikasih tahu bahwa dia kalau dapat aku tuh bakalan kalah kayak gitu ya. Ya intinya kalahnya ya bakalan nggak ada kayak gitu ya, udah diprediksi banyak orang pintar tuh, weton kita itu emang nggak cocok gitu ya. Nah, tapi dia nggak mau. Dia tetap nekat, dia maunya nekat kayak gitu. Nah, aku ya waktu itu bingung mau ngapain, namanya aku masih kecil, pemikiran aku juga nggak bisa dewasa ya, jadi nggak ngerti mau gimana kayak gitu. Nah, akhirnya aku juga pengen mempertahankan hubungan aku sama dia, ya aku maksa orang tua aku untuk menyetujui. Kalau enggak kita ya mau pergi kayak gitu kan gitu. Akhirnya orang tua aku yang ngalah, akhirnya ya singkat kata singkat cerita aku nikah sama dia tanpa direstui orang tuanya dia. Tapi ya orang tua aku terpaksa karena aku kan cewek, jadinya orang tua aku yang ngalah, mau gimana lagi kayak gitu ya, ngalah ya. Akhirnya aku dinikahkan, kita menikah lah di Pulau Kulon kayak gitu. Nah, setelah kita menikah sekitar 8 bulan lah ya, 8 bulan aku masih belum hamil waktu itu. Nah, setelah itu aku hamil. Ceritanya tuh intinya tuh kami tuh menikah umur 8 bulan, aku baru hamil. Nah, di kehamilan aku memasuki 3 bulan, dia itu jatuh bukan jatuh pingsan. Dia itu jatuh pingsan di kamar mandi. Nah, aku nggak tahu karena aku kan namanya hamil 3 bulan kan pengennya itu tidur gitu ya, ngantuk nggak gitu ya. Kalau pagi apalagi ngantuk banget. Nah, dia itu pagi jam 11 kayaknya. Iya, jam 11 pagi dia itu pingsan di kamar mandi. Nah, yang tahu tuh orang tua aku, ibu aku. Ibu aku tuh manggil aku, katanya tuh di dalam kamar mandi kayaknya tuh dia teriak kayak gitu ya. Ternyata aku buka, aku lihat emang dia lagi pingsan di sana. Pingsan udah kejang-kejang kayak gitu ya. Kayak ayan kayak gitu. Nah, saat itu dia itu udah seperti orang yang mau